Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kembali lagi bersama saya Dika Dwi Kartika selaku guru bimbingan dan konseling. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan semangat dan juga sehat tentunya ya. Oke, semangat untuk apa? Semangat untuk terus menambah ilmu begitu ya, mencari informasi yang lebih banyak dan tentunya terus belajar menjadi lebih baik lagi. Oke baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk menjelaskan atau mengemukakan pendapat saya tentang emosi dan pengendalian. Nah, emosi dan pengendaliannya ini dalam pembelajaran BK itu masuk ke dalam bidang bimbingan pribadi maupun juga sosial begitu ya. Nah, emosi dan pengendalian ini saya berikan materi ini kepada siswa kelas 11 SMA gitu ya. Nah, yang mana harapannya agar siswa-siswi dapat mengendalikan emosi dengan baik sehingga menjalani kehidupannya pun dengan baik pula. Oke baik, di sini biasanya kalau yang sudah kenal dengan Ibu Dika, setiap kali masuk ke dalam kelas gitu ya, Bu Dika biasanya menayangkan atau menampilkan sebuah feeling list ini, yang mana setiap hari atau setiap pembelajaran Bu Dika, yaitu pembelajaran BK, Bu Dika bertanya, "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar begitu ya, bagaimana perasaan Anda hari ini. Apakah sedang eee, merasa gembira begitu ya, apakah sedang merasa pusing, sedang bingung, curiga, kaget, dan lain sebagainya. Karena biasanya dengan kita memahami perasaan kita juga dapat mampu mengendalikan emosi dengan pikiran kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih yang telah menulis di kolom komentar dengan perasaannya di hari ini. Oke, di sini tentunya bagaimana cara kita mengendalikan emosi, kita harus mengenal dulu begitu ya, apa itu emosi begitu. Nah, emosi adalah suatu hal begitu saja terjadi dalam hidup begitu. Anda menganggap bahwa perasaan marah, perasaan takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan sebagainya adalah akibat dari atau hanya sekedar respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Dengan kata lain itu adalah perasaan diri Anda. Gitu ya. Jadi segala perasaan yang keluar dalam diri kita, nah itu sebenarnya macam-macam dari bentuk emosi kita begitu ya. Jadi karena emosi itu ada yang berdampak positif dan juga yang berdampak negatif begitu. Nah, kecerdasan emosi atau emotional quotient atau EQ adalah kemampuan untuk mengenal perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemudian kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Jadi emotional quotient itu adalah suatu kecerdasan bagaimana cara kita mampu mengelola emosi kita dengan baik, baik kepada diri kita sendiri maupun hubungannya dengan orang lain. Gitu. Nah, di sini kita akan belajar tentang karakteristik emosi. Karakteristik emosi itu bersifat subjektif, kemudian bersifat fluktuatif yaitu naik turun tidak tetap begitu ya, karena berdasarkan suasana hati, suasana lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Kemudian banyak bersangkutan dengan pengenalan melalui indrawi. Emosi dapat dipilih menjadi dua kelompok, emosi sensori dan juga emosi psikis. Nah, kalau emosi sensori ini adalah emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh kita. Contohnya, ketika kita merasa dingin, maka tubuh kita akan merasa kedinginan dan butuh kehangatan begitu, misalkan menggunakan jaket dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu respon dari emosi sensori begitu. Kemudian ada rasa manis, ketika kita memakan manis, rasa sakit, lelah, lapar, kenyang, dan lain sebagainya. Jadi dari rangsangan dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita meresponnya itu merupakan emosi dan sensori begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah
Emosi psikis. Nah, emosi psikis ini disebabkan oleh beberapa alasan kejiwaan, yaitu perasaan intelektual, gembira memperoleh sesuatu yang benar dan merasa puas dari apa yang, kita ciptakan atau sebuah karya, eee, ilmiah begitu ya. Misalkan kita merasa gembira ketika kita menang, dalam sebuah penghargaan ataupun yang berhubungan dengan, eee, apa namanya, intelektual kita, begitu. Perasaan sosial, misalnya rasa solidaritas, empati, simpati, dan kasih sayang. Jadi perasaan sosial ini muncul ketika kita merasa diberikan sebuah kasih sayang, kemudian kita merasa bahwa lingkungan kita itu sangat solid sekali dan lain sebagainya. Nah, perasaan keindahan atau estetis. Misalnya, kita merasa, kagum, terpesona, dan lain sebagainya terhadap suatu, objek yang kita lihat, keindahan yang kita lihat. Baik itu misalkan pemandangan, maupun itu adalah individu yang lainnya. Nah, ketika kita sudah mampu, mengagumi gitu ya, maka itu perasaan keindahan kita muncul di situ, masuk ke dalam emosi psikisnya. Nah, kemudian perasaan susila. Nah, rasa susila ini rasa bersalah, rasa tentram, rasa bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kita melakukan kesalahan, dan lain sebagainya, kita sudah merasa bersalah, kemudian ada kita, menjadi, pelajar begitu ya, memiliki tanggung jawab. Nah, ada rasa tanggung jawab tersebut dalam sosial kita, maka kita juga itu sudah yang dinamakan, kita sudah merespon, emosi psikis kita. Perasaan ketuhanan, yaitu rasa mengenal memiliki Tuhan, yaitu naluri keagamannya. Jadi ketaatan kita terhadap Sang Pencipta itu juga masuk ke dalam, perasaan yang kita timbulkan, gitu. Nah, di sini kita akan belajar jenis-jenis emosi. Wah, emosi juga tuh banyak, ada beberapa jenisnya ya. Di sini kita, dikategorikan menjadi, 3 begitu ya. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan. Nah, seperti syarat-syarat jasmaniah begitu ya. Misalnya perasaan dingin, panas, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi yang lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar, begitu ya, seperti cuaca, keadaan tempat, dan individu berada. Nah, kemudian emosi yang berkaitan dengan fisiologis, misalnya rasa sakit dan sebagainya yang muncul, seperti lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Nah, kemudian jenis emosi yang ketiga itu adalah emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya rasa cinta, rasa sayang, benci, dan sejenisnya. Jadi ini sudah masuk ke dalam, perasaan, eee, terhadap orang lain gitu ya, muncul emosi seperti lebih banyak dirasakan karena hubungannya dengan orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam emosi begitu. Macam-macam emosi, di sini tidak dibahas secara keseluruhan, jadi hanya yang, intinya saja itu ada emosi marah, ya merupakan, orang yang bisa menunjukkan tingkah laku agresifnya gitu ya, mengganggu orang lain yang dikenai yang dikenainya marah, membanting barang, memukul, bahkan membunuhnya gitu ya. Jadi yang adalah emosi marah adalah, perasaan yang tidak suka terhadap orang lain dan dia, apa ya, menunjukkan sebuah tingkah laku yang agresif begitu. Nah, emosi sedih, duka, susah, dan juga pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti akan merasakan sedih. Karena sedih seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri, itu merupakan, apa namanya, dampak begitu ya dari respon yang ia munculkan ketika ia merasa sedih, merasa suka, susah, duka, dan juga pilu. Emosi iri, orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Nah, ini juga akan berdampak, kepada hal-hal yang sangat membahayakan kehidupan manusia begitu ya. Maka sebenarnya kita harus lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi tidak boleh mengeluarkan atau merespon keirian kita dengan orang lain karena itu tidak akan ada habisnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang keempat, emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat dapat berupa lari menjauh dari objek yang menyebabkan ketakutan. Misalnya, kita takut terhadap sebuah ancaman atau kita takut terhadap sebuah peristiwa yang pernah membuat kita trauma dan lain sebagainya. Kemudian terakhir atau yang kelima itu adalah emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Jadi biasanya tugas perkembangan masa remaja itu sudah suka terhadap lawan jenis gitu ya. Nah, suka ini biasanya, ada rasa cinta dan lain sebagainya, yaitu dapat diekspresikannya gitu.
Nah, kemudian ada banyak lagi macam-macam emosi yang mungkin tidak saya sebutkan di sini. Hal-hal spesifik yang perlu dipahami dan dimiliki orang-orang yang cerdas secara emosi. Dia dapat mengatasi stresnya atau coping stresnya itu dia dapat mengatasi dengan baik begitu ya. Sehingga dia dapat mengambil sebuah keputusan yang baik juga. Kemudian mengendalikan dorongan hati gitu ya. Karena biasanya ketika kita sedang beremosi, hati kita itu tidak sinkron dan lain sebagainya. Sering sekali adanya bisikan dan ajakan untuk ke hal yang tidak baik. Nah, tapi kalau kita dapat mengendalikannya itu dengan baik, maka kita akan memilih keputusan yang baik pula. Mengelola suasana hati dengan baik. Nah, tentunya mood kita juga harus kita jaga sehingga keputusan yang nanti akan kita ambil itu juga baik untuk kedepannya. Memotivasi diri kita, nah memotivasi ini untuk terus mencari begitu ya informasi, kemudian pembelajaran yang baik juga untuk mengatasi sebuah permasalahan hidup kita. Memahami orang lain itu adalah salah satu kunci juga untuk bagaimana kita dapat saling mengerti begitu ya, bahwa kehidupan sosial itu kita harus saling memahami, kondisi, lingkungan begitu dengan yang hubungannya dengan orang lain. Karena kita itu tidak hidup sendiri, jadi kita hidup bersosialisasi, kita harus memiliki skill tersebut. Nah kemudian tadi kemampuan sosial itu saling berkaitan dengan poin yang kelima. Nah, tentunya dalam mengendalikan emosi, kita harus mengenal diri kita dengan baik juga atau dengan penuh keseluruhannya. Nah, cara pertama itu kita dapat mengenalkan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan, menjaga sikap maupun ucapan yang kita keluarkan, gitu ya, sehingga kita tidak memancing, emosi orang lain, gitu ya. Yang kedua itu mengendalikan diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Kita itu harus sadar akan respon yang muncul, begitu ya. Jadi, secara berpikir yang cepat begitu, tapi kita sadar, akan mengeluarkan respon itu, tidak semata-mata kita, asal ngomong begitu ketika merespon orang lain, karena kalau tidak dipikirkan panjang itu juga dapat menyinggung perasaan orang lain. Cara yang ketiga yaitu dengan perenungan gitu ya. Tentunya, perenungan ini adalah proses berpikir untuk mengambil sebuah keputusan. Cara keempat itu mengendalikan diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Tentunya ketika kita sudah merenungkan, kita sudah mengambil keputusan itu, hasil yang kita dapat itu belum juga, maka kita harus memiliki sebuah kesabaran yang luar biasa untuk terus berusaha mengupayakan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam diri kita. Yang kelima itu adalah menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas yang positif gitu. Jadi, kalau misalkan kita sudah dihantui rasa-rasa pikiran negatifnya sudah terlalu banyak begitu ya, kita takut khawatir dan lain sebagainya, maka kita disarankan untuk menyibukkan diri dengan pikiran, ataupun aktivitas yang positif, menyibukkan diri begitu, sehingga kita akan lupa dengan apa yang menjadi, kekhawatiran kita. Karena memang manusia itu banyaknya apa ya, rasa khawatirnya terlalu berlebihan itu pasti banyak di setiap orang begitu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh begitu ya, contoh sikap dan perilaku mengenal diri. Contohnya dalam kehidupan di keluarga. Hidup sederhana dan tidak suka pamer harta, kekayaan, dan kelebihannya. Tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lainnya gitu ya. Tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua. Itu ruang lingkup contoh kecil begitu ya untuk pengenalan diri kita di dalam keluarga. Kemudian di dalam masyarakat, mencari sahabat sebanyak-banyaknya dan membenci yang namanya permusuhan, saling menghormati dan menghargai orang lain karena kita makhluk sosial begitu ya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan mengikuti segala aturan yang berlaku dalam masyarakat begitu. Karena kita tinggal di suatu tempat begitu ya, di suatu daerah, maka kita juga harus mampu mentaati apa yang menjadi aturan di sana. Kemudian yang ketiga dalam lingkungan sekolah. Yang pertama itu patuh dan taat pada peraturan di sekolah sama halnya seperti di masyarakat, memiliki sebuah aturan, menghormati dan menghargai teman, guru, karyawan, dan warga sekolah lainnya gitu. Jadi tidak hanya kepada guru yang mengajar saja atau kepada kakak kelas, tapi juga kepada warga sekolah tersebut. Berani mengatakan tidak pada ajakan dan paksaan tawuran pelajar serta perbuatan tercela. Jadi di sini juga harus memiliki perilaku asertif yang baik nih untuk berani mengatakan tidak pada ajakan yang memang tidak baik begitu untuk diri kita sendiri dan juga lingkungan kita.
Hidup penuh kesederhanaan, tidak sombong dan juga tidak gengsian. Itu merupakan salah satu, cara kita juga bersyukur gitu ya, terhadap apa yang kita miliki, baik kita dari keluarga seperti apa, kemudian kita bersekolah di mana dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja, apa ya, pengalaman saya begitu ya, tentang pembelajaran emosi dan cara pengendaliannya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan bisa kalian ambil begitu ya beberapa poin penting yang mana kalian nanti bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.